مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kami mengingatkan kembali bahwa bulan ini merupakan bulan istimewa, bulan Rajab yang Allah muliakan. Mulai dari awal Allah ciptakan langit dan bumi, maka mari kita muliakan bulan ini dengan memperbanyak amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus bagi kita semua yang masih belum mengganti puasa Ramadan yang lalu, mari sama-sama kita mengganti puasanya dan saling mengingatkan. Saling mengingatkan, bapak-bapak bisa mengingatkan istri-istrinya di rumah, pun juga putri-putrinya di rumah, tentang qadha puasa Ramadan yang lalu. Ataupun dari kita yang saat Ramadan lalu sakit, saat Ramadan lalu ada halangan uzur yang menyebabkan kita tidak berpuasa, maka kalau belum mengganti, mari sama-sama kita ganti pada bulan ini. Dan masih ada bulan Sya'ban juga waktu kita untuk mengganti. Jangan sampai masuk bulan Ramadan masih ada puasa Ramadan yang lalu yang belum terbayarkan. Kalau itu terjadi, maka tetap wajib qadha nanti setelah Ramadan itu, dan juga plus bayar fidyah karena atas kelalaian kita selama setahun tidak mengqadha. Oke, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk ke pembahasan kita pada malam hari ini, yang ingin sedikit menjelaskan tentang 9 kelompok golongan orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak puasa saat bulan Ramadan. Dan apa kewajibannya setelah puasa nanti? Apakah dia wajib mengqadha atau dia wajib fidyah? Atau tidak wajib keduanya, atau malah wajib keduanya. Nah, ini yang rasa penting untuk kita sama-sama ketahui, sekaligus kita memurojaah pelajaran-pelajaran, ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh guru-guru kita sebelumnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 9 kelompok orang yang diperkenankan untuk meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan karena sebab uzur dan lain sebagainya. Yang pertama dan yang kedua ini kami urutkan berdasarkan illah, sebab masing-masing agar mudah dihafal. Yang pertama dan yang kedua adalah anak kecil dan orang tua yang sudah uzur. Mohon maaf, anak kecil dan orang gila pertama niki. Anak kecil dan orang gila dulu. Karena sebab satu, yakni akal. Anak kecil tidak puasa Ramadan karena akalnya belum sempurna. Orang gila tidak puasa Ramadan karena akalnya hilang. Maka anak kecil dan orang tua tidak anak kecil dan orang gila tidak puasa saat bulan Ramadan dan tidak wajib mengqadha. Jadi kalau misalkan anak kecil tidak puasa, ya tidak apa-apa dan tidak wajib qadha. Kalau ada dari keluarga kita, mudah-mudahan selamat sehat semua keluarga kita. Kalau ada dari keluarga kita yang dikatakan gila, hilang akalnya, maka ketika dia hilang akal, dia sudah bukan lagi mukallaf, ghairu mukallaf, dia tidak dibebankan perintah agama bagi orang gila. Maka bagi orang gila
tidak puasa dan juga tidak wajib mengqadha puasanya. Karena tidak dibebankan perintah syariat. Sama dia diibaratkan seperti anak kecil yang akalnya belum sempurna. Jadi lamun dengan jogang dek puasa jandin kembe. Dengan jogang dek puasa jandin kembe. Ini yang 1 dan 2. Sebab adalah akal. Yang 3 dan 4 adalah orang sakit dan orang tua yang sudah uzur. Sebabnya adalah kekuatan. Yang sakit tidak kuat puasa karena sakit. Yang tua yang uzur tidak kuat puasa karena sudah uzur. Maka yang sakit dan orang tua yang sudah uzur itu diperbolehkan untuk tidak puasa saat Ramadan. Kanggo ndek puasa Ramadan. Dengan sakit, dengan tua. Alasan tadi kekuatan. Jadi kalau yang sakit tidak puasa, maka dia wajib qadha nanti. Kecuali kalau sakitnya adalah sakit yang kata dokter sulit sekali untuk sembuh, yang bahkan tidak ada kemungkinan untuk sembuh. Sakit komanya sampai bertahun-tahun tidak sadar-sadar misal, masih hidup, detak jantung masih ada, tapi tidak sadar-sadar. Tanya dokter, Pak dokter, brombe, berat tidak apa nih? Maka kalau sudah masuk bulan Ramadan, keluarga memfidyahkan karena tidak ada jaminan dia akan sembuh, atau kata dokter sulit sekali untuk sembuh, sehingga kalau yang sakit tidak ada kemungkinan untuk sembuh, dibayarkan fidyah untuk mengganti puasa. Tapi kalau sakitnya misal hari itu saja sakit tian, benar-benar melilit tidak tian, atau panas demam dan mungkin besoknya sembuh dan besar harapan untuk sembuh, maka tidak boleh bayar fidyah, harus mengqadha, harus diqadha. Selesai Ramadan nanti diqadha puasanya. Ini orang sakit. Lamun dengan toa sawah uzur wajib fidyah, dia tidak dibebankan untuk mengqadha puasanya. Dia tidak paksa dengan toa disuruh puasa. Yang pelungguh sajari kanak masih yang memiliki orang tua yang sudah sepuh, dendek paksa dengan toat suruh puasa. Kalau lantaran puasa itu kita tahu betul orang tua kita seperti apa, usianya kita tahu betul usianya berapa, kekuatannya, kemampuannya kita tahu betul. Lagu kadang arak dengan toat seagak pagah-pagahang sekedi ngeyel, pokok kepuasa doang, padahal kesehatannya menjadi jaminan. Maka ketika itu boleh kita katakan dendek wah puasa lauk bayahan fidyah. Atau misalkan orang tua kita niatnya ndak puasa, tapi karena kita merasa bahwa puasa wajib, wah bapak harus puasa, pokok inak harus puasa, dinara dengan puasa pokok sama si hidup harus puasa, wah ini salah juga. Jadi orang tua yang sudah sepuh, orang tua yang sudah uzur, boleh beliau-beliau itu tidak berpuasa, dan kewajiban kita adalah membayarkan fidyah. Yang ketiga dan yang keempat. Yang 5 dan yang 6. Yang 5 dan yang ke-6 adalah perempuan haid atau nifas. 5 haid, 6 nifas. Perempuan yang haid dan nifas wajib tidak puasa karena tidak boleh puasa di situ. Kalau perempuan yang haid dan nifas haram puasa saat Ramadan kalau sedang haid, kalau sedang nifas, dan kewajibannya setelah itu adalah mengqadha, tidak bisa diganti dengan fidyah. Ibu kenapa tidak puasa? Haid. Oh nggih, nanti diqadha nggih. Wah fidyah. Oh tidak bisa. Tidak bisa diganti fidyah. Yang haid dan yang nifas kalau dia bertepatan dengan bulan Ramadan, maka nanti selesai bulan Ramadan, selesai haid dan nifasnya, dia wajib mengqadha niki. Tidak bisa diganti dengan fidyah. Ini yang ke-5 dan yang ke-6. Karena alasannya adalah darah. Yang ke-7 dan ke-8 adalah hamil dan menyusui. Hamil dan menyusui. Hamil dan menyusui
ini boleh berpuasa, boleh juga tidak. Jadi jangan kita paksa juga istri kita ataupun ibu kita yang sedang hamil atau sedang menyusui harus puasa. Nah, mereka boleh tidak puasa. Dan tidak berdosa. Ketika tidak puasa tidak berdosa. Selama memang alasannya tepat. Uzurnya jelas. Bukan karena dia kuat puasa terus bayi sehat-sehat aja, tapi ada kemudahan lalu dia memilih untuk tidak puasa, meremehkan puasa. Nah, meremehkan Ramadannya ini yang tidak boleh, yang berdosa meremehkan puasa ini. Tapi kalau memang ada sedikit kekhawatiran, ada kelemahan dalam dirinya, boleh tidak puasa. Ibu-ibu hamil dan ibu-ibu yang sedang menyusui. Nah, lantas bagaimana nanti, apakah kewajibannya harus mengqadha atau harus fidyah? Atau seperti apa? Nah, ini dalam mazhab kita untuk ibu-ibu yang hamil ataupun menyusui, ibu-ibu yang hamil ataupun menyusui, kalau sebab alasan tidak puasanya adalah karena khawatir akan kesehatan dirinya, merasa dirinya tidak mampu, merasa dirinya tidak kuat untuk berpuasa, maka dia hanya wajib qadha saja, sama seperti orang sakit. Saat hamil lemes badan, lemes, perut sakit, kepala sakit, pinggang encok, tidak kuat puasa, maka tidak usah puasa. Selesai Ramadan, selesai melahirkan, nanti qadha puasanya. Ini kalau alasan tidak puasanya adalah karena khawatir akan kesehatan dirinya. Pun juga ibu-ibu yang menyusui, kadang dengan menyusui dia merasa pusing, cairan di tubuhnya habis misalkan, merasa pusing, mual, tidak kuat, dirinya tidak kuat, maka dia boleh tidak berpuasa, boleh tidak berpuasa. Dan kewajibannya adalah mengqadha. Tapi ini ada penjelasan tambahan. Kalau untuk ibu-ibu yang hamil dan ibu-ibu yang menyusui, yang badannya sehat, jasmaninya sehat, lalu memilih tidak puasa karena khawatir akan bayinya, ibu puasa? Enggak. Kenapa enggak puasa? Saya hamil, tapi ibu sehat-sehat. Lalu saya enggak puasa karena takut nanti janin saya, bayi saya dalam kandungan bermasalah. Atau karena saya khawatir, mau puasa bareh nih, kode mencret, dan sebagainya. Maka saat itu dalam mazhab kita, kewajibannya dua. Pertama, dia wajib qadha, yang kedua dia juga bayar fidyah. Karena sejatinya dia mampu berpuasa, sejatinya dia kuat berpuasa. Alasan tidak puasanya adalah karena orang lain, yakni bayi tersebut. Alasan tidak puasanya adalah karena bayi, maka dalam mazhab kita, kalau alasan tidak puasanya karena seperti itu, dia wajib qadha dan juga membayar fidyah. Nah, ini yang dibenarkan di dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Jadi untuk ibu-ibu yang hamil dan ibu-ibu yang menyusui, kalau tidak puasa saat bulan Ramadan adalah karena khawatir akan kesehatan bayinya, maka pelungguh wajib mengqadha dan juga membayar fidyah. Tapi kalau alasan tidak puasanya adalah karena kesehatan diri sendiri, pribadi ibu-ibu ini merasa tidak kuat, tidak mampu puasa, maka pelungguh cukup mengqadha saja, tidak pakai bayar fidyah, tidak bisa diganti dengan fidyah, cukup mengqadha saja. Nah, ini yang ke-7 dan ke-8. Adapun yang ke-9 yang boleh tidak puasa, kelompok yang ke-9 adalah al-musafir, orang-orang yang berada dalam berpergian, musafir. Entah ini adalah yang berpergian, orang berpergian, ataupun yang menjadi supir, sama. Sekalipun tugas misalkan, sekalipun pekerjaannya supir, tapi supirnya antar pulau, supirnya antar kota misalkan, yang memang jaraknya jauh, jarak tempuhnya jauh, boleh tidak puasa.
kewajibannya tetap harus mengqadha. Okay. Sekiranya merasa tidak mampu dan memang ada keringanan bagi orang musafir, maka boleh tidak puasa, tapi harus wajib mengqadha, tidak bisa diganti dengan fidyah. Nah, niki 9 kelompok golongan, 9 kelompok golongan orang-orang yang dibenarkan syariat untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, diperbolehkan oleh syariat untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan dengan alasan-alasan yang sudah dibenarkan. Kalau ditanya mana lebih baik puasa atau tidak puasa, misalkan bagi orang-orang yang diperbolehkan puasa dan diperbolehkan tidak puasa, wa antasumu khairul lakum. Misal sakit, dia sebenarnya boleh tidak puasa, tapi dia rasa, oh saya kayaknya kuat untuk puasa, maka wa antasumu khairul lakum, berpuasa jauh lebih baik bagi kalian. Tapi kalau memang benar-benar tidak bisa, tidak usah dipaksa. Islam itu memudahkan, jadi jangan memaksa diri kita untuk melakukan ibadah yang nanti ujungnya justru malah mencelakakan diri sendiri. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mudah-mudahan maklumat ini bisa menjadi pengingat dan penasihat untuk kita semua, dan bisa kita ingatkan juga untuk saudara-saudari kita yang ada di rumah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk kita ke pembahasan selanjutnya. Setelah kemarin kita membahas adabul farj, sekarang kita masuk kepada adabul yadaini ila an qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ghaziri ulumi fid daraini ad-dunya wal akhirah. Wa ammal yadani fahfadhhuma an tadriba bihima musliman. Adapun kedua tangan, maka jagalah kedua tangan itu dari memukul ataupun menyiksa sesama muslim. Jagalah kedua tangan itu dari memukul ataupun sejenisnya. Di sini disebut sejenisnya, ya. Au ma fi ma'nahuma, atau apa yang sejenis daripada memukul. Okay. Misal kita gunakan tangan kita untuk mengejek dengan simbol-simbol. Ini kan sekarang banyak sekali simbol-simbol tangan macam-macam. Ada yang tangan love dikatakan marah niki, ataupun tangan-tangan simbol-simbol jari yang sifatnya adalah ejekan. Nah, ini tidak boleh. Itu dosa, maksiat tangan jatuhnya. Maksiat tangan. Maka dijaga tangan kita daripada melakukan hal-hal yang haram. Apalagi memukul sesama muslim. Au tatanawal bihi malan haraman, atau engkau gunakan tanganmu untuk menerima harta yang haram. Ini jangan. Okay. Kemarin kami sudah jelaskan, kita sudah jelaskan bersama tentang mengambil barang yang haram. Di adabul batan kemarin kita jelaskan, jangan sampai kita menerima makanan yang haram. Dan kalau itu makanan yang haram, jauhkan diri kita dari makanan yang haram yang syubhat. Kalau kita terima bahkan dengan tangan kita, ya dosanya double. Makanan yang dimakan ya haram, tangan yang menerima juga kena dosa haram tangan. Karena digunakan untuk menerima makanan yang haram atau menerima harta yang haram. Mana harta yang haram? Nah, ini kemarin dijelaskan di adabul batan, yakni adalah harta dari orang-orang yang kita ketahui, kita kenal dia melakukan pekerjaan yang haram. Di antaranya apa? Menjual minum-minuman keras. Tetraktir si batur kebetulan main judi online, main slot, batur, enteh traktir, yuk tumben, menang kui unin, menang judi, akhir traktir, terus pelungguh hadir ikut, nah, ini, maka makanan kata Imam Ghazali haram, karena didapatkan dari harta yang haram. Dan menerima dengan tangan kita harta yang haram, tangan kita juga berdosa. Maka kata Imam Ghazali, jaga. Kita diminta sama Allah dan Rasulnya jaga semua anggota tubuh kita, jangan sampai melakukan hal yang haram, termasuk tangan. Au tatanawal bihi malan haram, yakni kita gunakan kedua tangan kita untuk mengambil atau menerima harta yang haram.
Au tu'dhi bihima ahadan minal khalqi, atau kita gunakan tangan kita untuk menyiksa salah satu atau banyak dari makhluk-makhluk Allah. Ahadan minal khalqi, satu saja tidak boleh, apalagi banyak. Makhluk-makhluk Allah ini banyak. Makhluk-makhluk Allah ini tidak hanya manusia, bahkan di sini katanya walau zimmiyan wa bahimatan, sekalipun itu walaupun mungkin tidak sesama muslim, tetap yang non muslim pun tidak boleh disiksa oleh tangan kita. Bahimatan, hewan pun tidak boleh, tumbuh-tumbuhan juga tidak boleh, dosa tangan kita. Sesama muslim tidak boleh, haram. Kepada non muslim tidak boleh. Nabi sendiri katakan dalam hadisnya, man adza zimmiyan faqad adzani, kata Nabi. Beliau sampaikan pada para sahabat, wahai para sahabat, siapa saja yang menyiksa orang zimmi, orang zimmi itu adalah orang yang non muslim yang hidup berdampingan dengan orang muslim, itu namanya zimmi. Yang tidak menyiksa, yang tidak memusuhi orang muslim, itu namanya zimmi. Tapi kalau orang yang memusuhi orang muslim, ya, non muslim yang memusuhi muslim, nah ini orang kafir. Ya, seperti orang-orang kafir Quraisy memusuhi orang muslim, maka diperangi oleh Nabi. Tapi kalau misalkan yang non muslim hidup berdampingan dengan sesama muslim, kata Nabi, man adza zimmiyan faqad adzani, siapa saja yang menyiksa orang zimmi, orang non muslim yang hidup berdampingan dengan orang muslim, maka sama seakan-akan dia menyiksaku, kata Nabi. Man adza zimmiyan faqad adzani, maka tidak boleh kita menyiksa orang zimmi. Sesama muslim tidak boleh, sesama non muslim tidak boleh. Ini kadang la ilaha illallah, orang tua kadang menyiksa anak, kadang anak ribut, aki impung terus, tanpa kita sadar, ini kita sudah menzolimi anak kita sendiri. Anak nangis misal, tepek impung, ini juga bagian daripada dosa tangan. Jangan merasa kita sebagai orang tua lalu lantas bebas semena-mena terhadap anak kita dan sebagainya. Beda, Bapak Ibu pasti paham bagaimana pukulan yang mendidik dan pukulan yang marah itu beda. Ada pukulan yang mendidik, tidak mau sholat bawakan rotan, penjalin niki, boleh kalau tidak mau sholat. Ini pukulan mendidik, boleh, haknya Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan anak rewel, anak cerewet, anak ribut, lalu kita pukul karena emosi, pukul karena marah, la ilaha illallah, ini tangan kita berdosa. Anak memang, anak tidak dibebankan oleh Allah memenuhi syariat Islam, anak tidak punya dosa, tapi kita pukul dengan tangan kita, la ilaha illallah. Ini termasuk menyiksa, termasuk perbuatan haram, dosa bagi tangan. Bahimatan wa bahimatan, termasuk juga menyiksa hewan, dengan tangan kita menyiksa hewan. Kadang ada usil iseng, tangan kita menyiksa hewan tidak boleh. Nabi SAW sampaikan, idza dzabhtum fa ahsinidz dzibah, kalau kalian menyembelih maka perbaiki, perhatikan cara menyembelih. Jangan sampai nyembelih kita nyembelih yang menyiksa hewan. Ya ampun, suruh asah, asah dulu pisau yang kita gunakan untuk menyembelih nih, setajam mungkin. Mun bau sekali, sayat sekali doang. Dia gorokan marak gergaji, menit gorok belong sampai bembe, ini tidak boleh. Itu menyiksa, kata Nabi. Ada adab-adabnya. Maka kalau kita niatnya menyiksa di situ karena tidak tahu ilmunya, lalu kita asal-asalan nyembelih, tidak hanya sapi kambing, ayam pun juga kadang nih. Sembelih manok, lagu silet, isin sembelih, be silet den wah taasa, sin wet wah karatan misal.
La ilaha illallah. Betapa tersiksanya ayam nih. Kan tidak boleh kita menyiksa. Nabi tidak pernah mengajarkan kita untuk menyiksa hewan, termasuk tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan, bahkan saat perang. Ini kan perang itu kan membangkitkan semangat nih perang. Saat perang kata Nabi, jangan sekali-kali merusak tumbuh-tumbuhan, jangan membakar tumbuh-tumbuhan. Bentuk Nabi tidak mau menyakiti makhluk Allah. Ustaz, namun sak ringge-ringgen sekedi-sekedi misalnya dia sak rapi solah ruan dan masalah. Tapi kalau kita membabi buta cara kita tebang pohon misalkan asal-asalan, ini yang tidak boleh. Merantan anggur misal, anggur kan kalau mau berbuah ini harus dipotong dulu, pruning unin teparan istilah namun tidak salah, itu tidak masalah. Karena tahu ilmunya, tahu caranya, prosedurnya, bukan asal-asalan. Ini tidak boleh. Maka kalau itu terjadi, ini dosa tangan jatuhnya, karena kita melakukan itu dengan tangan kita. Au takhunu bihima fi amanatin aw wadi'atin, atau kita gunakan kedua tangan kita untuk berkhianat. Khianat apa niki? Khianat atas barang titipan yang dititipkan kepada kita. Ini namanya wadi'ah. Kalau dalam bab fikih niki ada bab al-wadi'ah, barang titipan. Maka barang titipan yang dititipkan kepada kita amanah itu. Itu amanah. Jangan sampai kita khianati. Bahkan saking detailnya dikatakan tentang amanah niki, kalau kita dititipkan uang 100.000 satu lembaran niki, 100.000 satu lembar khusus nih, titip bengang jok fulan misalkan niki, titip kasih ke fulan, pas di jalan arah ruan dagang bakso mentalah dulu terus kadu kepeng niki dagang beli bakso, walaupun nanti kita niat akan ganti, pas kita ganti pecah-pecahan 20 10 10 yang totalnya juga 100.000. Ini kalau kita tidak kasih tahu termasuk khianat, karena yang kita kasihkan bukan barang yang dititipkan tadi, berbeda walaupun nominalnya sama. Maka hati-hati, itu dilakukan tangan kita. Kalau memang kepepet, kasih tahu, uangnya saya pakai dulu buat ini, nanti saya akan ganti, atau kita kasih tahu kepada orang yang bersangkutan. Tapi kalau tidak dikasih tahu termasuk khianat kita, karena berbeda barang yang dititipkan. Oh, berarti kita salah kemarin-kemarin Ustadz. Sekarang sudah tahu ilmunya ya, maka mari sama-sama kita menjaga amanah yang dititipkan kepada kita. Tidak hanya uang, dunia ini amanah dari Allah dititipkan pada kita, maka jangan kita rusak dengan tangan kita. Dan apapun bentuknya titipan-titipan ini, jangan sampai kita rusak dengan tangan kita. Jangan sampai kita rusak karena kita mengkhianati amanah yang sudah dititipkan. Au taktuba bihi ma la yajuzun nutqu bihi, atau kita gunakan tangan kita untuk menulis tulisan yang tidak boleh diucapkan, tulisan-tulisan yang tidak boleh diucapkan. Fa innal qalama ahadul lisanain, karena pulpen itu yang kita gunakan menulis itu merupakan ahadul lisanain, salah satu dari bentuk lisan. Ini ke lisan. Nah, pulpen juga bisa berarti lisan, pulpen ini. Maka yang kita tulis ini ya sama dengan yang diucapkan oleh lisan. Kalau diucapkan oleh lisan berdosa, maka ditulis pun juga berdosa. Kalau yang dipandang oleh mata berdosa, maka yang digambar pun juga sama dosanya. Dan itu dosa-dosa tangan juga, karena yang digunakan untuk menulis. Wah, sekarang Ustaz tidak pakai pulpen, langsung di HP ngetik, dosa juga. Bikin di status, lagu status nyindir batur, bikin status misalnya, statusnya tetapi diniatkan untuk mengejek seseorang, dan tidak boleh. Kalau mengingatkan tidak masalah, saling mengingatkan, mengajak pada kebaikan tidak masalah. Tapi kalau diniatkan status ini ada yang tersinggung dengan
ada yang sak merasa dan lain sebagainya, apalagi ada unsur ejekan di situ, la ilaha illallah, tidak boleh. Okay. Atau tangan kita mudah sekali share info-info yang belum tentu kebenarannya. Nah, ini juga hati-hati. Sampai kata Nabi SAW, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang berdusta mengatasnamakan diriku, ya, dia berdusta mengatasnamakan Nabi, falyatabawa maq'adahu minan nar. Oh, siap-siap dia sudah memesan satu bangku, satu kursi di api neraka. Ini termasuk ini yang kita lihat sekarang banyak sekali di grup-grup WhatsApp nih. Info-info bahkan di situ, ini kata Nabi loh, ini menurut Nabi. Oh, ini. Padahal kebenarannya belum tahu. Maka kalau kebenarannya belum diketahui, jangan ikut-ikutan share. Dosanya double nanti ini. Kecuali kalau misalkan sudah kita baca, sumbernya terpercaya, dapat dipertanggungjawabkan, boleh, tidak masalah, saling mengingatkan kebaikan. Tapi ada kebaikan yang tidak ada dasarnya, tidak ada sumbernya, mungkin karena nafsu ingin diikutin, lalu membawa nama Nabi, la ilaha illallah, share terus. Ini termasuk jariyatus su, ya. Dosa jariah, dosa yang berkelanjutan. Di-share lagi oleh orang, dosanya kita dapat juga. Dan itu termasuk dalam maksiat tangan, dosa tangan. Fahfadhil qalama amma yajibu hifdzul lisan anhu. Maka jagalah pulpen kita, pulpen yang kita gunakan untuk menulis, ataupun bisa diartikan sekarang adalah jagalah sosial media kita. Jangan sampai amma yajibu hifdzul lisan anhu, yakni jagalah media sosial kita, jangan menulis sesuatu yang juga tidak boleh diucapkan oleh lisan. Kemarin kita sudah bahas tentang adabul lisan. Adabul lisan tidak boleh berdusta, maka tulisan pun juga tidak boleh berdusta. Adabul lisan juga tidak boleh kita mengingkari janji, maka dalam tulisan pun jangan mengingkari janji. Adabul lisan tidak boleh menggunjing, maka tulisan pun juga tidak boleh menggunjing. Adabul lisan tidak boleh menghina, maka tulisan pun tidak boleh menghina. Adabul lisan juga tidak boleh kita mendoakan keburukan orang lain untuk orang lain, maka tulisan pun juga tidak boleh sifatnya mendoakan keburukan. Mudah-mudahan pelot, tidak boleh. Mudah-mudahan sengsara hidup, tapi dalam tulisan tidak boleh. Adabul lisan, kita diminta untuk menjaga lisan, jangan sampai keluar dari lisan melaknat seseorang, tidak boleh. Pun juga dalam tulisan tidak boleh. Maka apa yang menjadi tanggung jawab kita untuk kita jaga dari lisan kita, itulah juga menjadi tanggung jawab kita untuk kita jaga dari bentuk tulisan. Allahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan ini bisa, yang sedikit ini ada manfaatnya untuk kita semua, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan tiang pelungguh tetap sehat walafiat, tetap diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dipertemukan dengan bulan suci Ramadan ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup mungkin ada yang ingin ditanyakan. Orang tua yang sudah uzur tidak mampu puasa dan juga tidak bisa bayar fidyah, lalu bagaimana? Kalau misalkan dia sebatang kara, hanya hidup sendirian, tidak punya keluarga, maka dia juga tidak wajib fidyah. Tapi kalau masih ada keluarga, apalagi keturunan-keturunan, maka anaknya lah yang wajib memfidyahkan orang tuanya. Ini kewajibannya maka bagi anak, memfidyahkan orang tuanya sesuai dengan jumlah puasa yang ditinggalkan. Pun sama dengan orang yang sakit saat Ramadan lalu meninggal dunia. Apakah yang difidyahkan itu hanya yang ditinggalkan atau satu Ramadan utuh? Misal yang ditinggalkan saja. Misal sakitnya mulai di awal Ramadan tanggal 1,
terus dibawa ke rumah sakit, otomatis tanggal 1 tidak puasa, dibawa ke rumah sakit, diinfus segala macam, kata dokter, wah ini insya Allah bisa sehat, bisa sembuh kata dokter, cuma sakit ringan atau sebagainya. Tapi qadarullah, setelah diinfus 2, 3, 4 hari, hari ke-6 meninggal dunia, maka cukup 6 hari saja yang difidyahkan, tidak sampai akhir puasa. Nah, niki, jadi yang ditinggalkan saja yang difidyahkan oleh ahli waris yang memfidyahkan, keluarga yang bersangkutan. Kembali lagi, kalau tidak ada keluarga yang bersangkutan, misalkan karena orang terlantar misalkan dan sebagainya, ya maka tidak wajib. Nah niki, okay. Sama seperti kisah seorang sahabat, yang ada salah seorang sahabat datang kepada Nabi menangis. Beliau katakan, ya Rasulullah, waqa'tu ala imraati. Ya Nabi, saya berzina, bukan berzina, saya bersetubuh, melakukan hubungan badan dengan istri di siang hari bulan Ramadan. Ini kan tidak boleh juga, batal puasanya, batal. Ketika dikatakan batal puasamu, dan kamu juga harus menebus denda. Dendanya apa? Bebaskan budak. Bagaimana saya membebaskan budak Nabi? Saya miskin, saya pun juga budak, kata dia. Oh kalau gitu puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut Nabi. Kalau gitu fidyah, ya, 60, memberikan makan 60 orang miskin. Kata dia apa? Saya pun juga miskin, bagaimana memberikan makan kepada orang miskin? Maka dengan itu dia mengakui dosanya, diampuni oleh Allah, dan bisa tidak membayar fidyah karena memang tidak mampu. Jadi bagi orang tua yang sepuh yang memang tidak mampu, kekurangan, dikatakan fakir miskin, maka tidak juga wajib untuk membayar fidyah. Kalau memang benar-benar tidak mampu, niki tidak diwajibkan untuk membayar fidyah. Allah Ta'ala. Bagaimana cara pembayaran fidyah? Berapa jumlah fidyahnya? Kalau dalam fikih disebutkan 1 mud. Fidyah niki 1 mud, okay. 1 mud. Ada yang mengartikan 1 mud menggenapkan, haram 1 mud sekilo, wah. Nah niki, karena ukurannya adalah dengan tangan niki 1 mud itu. Ya. Tapi kalau ingin mudah, ini kata para ulama, karena disebutkan oleh Nabi, it'amu sittina miskinan, memberikan makan orang miskin misalkan, maka memberikan makan dengan porsi bima tut'imuna ahlikum, bima tut'imuna ahlikum, sesuai dengan porsi makan yang kita berikan kepada keluarga kita. Nah itu pun juga dikatakan 1 mud. Jadi 1 porsi makan untuk anak yatim misalkan, 1 porsi makan untuk orang yang membutuhkan, ini juga 1 mud jatuhnya gitu. 1 porsi makan lengkap dengan lauk-lauknya, okay. Yang kita berikan makan kepada keluarga kita, niki harus disamakan, okay. Dendeng dengan keluarga ayam geprek, terus pidyahan tahu tempe, tidak bisa, okay. Jadi harus disamakan. Boleh dalam bentuk makanan seperti tadi, boleh dalam bentuk bahan pokok seperti beras, okay. Ukurannya genapkan saja sekilo biar mudah, okay. Biar tidak ada khilaf, keluar daripada khilaf, karena ada yang mengatakan sampai setengah kilo lebih sedikit dan sebagainya, ini khilaf. Tapi kalau di fikihnya 1 mud memang tulisannya nih, okay. Tapi 1 mud itu ada menurut ulama Mesir beda 1 mudnya, menurut ulama ini beda 1 mudnya gitu. Jadi di kita genapkan 1 kilo boleh, atau pakai uang juga boleh, yang bisa digunakan untuk membeli makanan, ya, sesuai dengan jumlah harga makanan 1 porsi misal, okay. 1 porsi normal, okay. Dan dia nasi kucing unin teparan si aji-aji pira 5.000 7.000, okay. Yang normal misal yang harga 15 atau 20.000 ini boleh. Apakah dibayarnya tiap hari sekali? Kalau misalkan untuk orang tua yang uzur, dibayarnya setiap hari sekali. Ini untuk memudahkan. Tapi kalau misalkan seperti tadi, dia sakit, ada kemungkinan sembuh, kan tidak bisa dibayarkan langsung fidyah, karena ada kemungkinan harapan dia sembuh, maka dia bisa mengqadha. Tapi wafat, maka di akhir bisa dijamak, dikumpulkan. Pira kemudian puasa pitu, maka 7 hari 7 kali fidyah, kita langsung 7 fidyah dalam 1 waktu boleh. Nah niki, jadi boleh 1 waktu kalau misalkan sudah pasti dia meninggalkan seluruhnya. Orang tua misalkan kita di awal Ramadan tidak ada kemampuan untuk membayarkan fidyah, terus sampai akhir Ramadan bisa kita kumpulkan langsung 30 kali fidyah, boleh.
Yang penting jangan sampai kita lupa untuk membayarkan fidyah bagi orang tua kita yang sudah sepuh, yang sudah uzur dan meninggalkan puasa Ramadan. Allahu taala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al الحزن والصعب إذا شئت سهلا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا موافقا حسنا معصوما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.